Halo teman-teman, hari ini ada aku Jessica sama Nathan. bakal ngomongin soal KKN Desa Penari dari perspektif film dan juga bukunya. Tapi sebelum itu kita mau ngebahas KKN Desa Penari itu cerita yang viral di tahun 2019. Iya, di tahun 2019 terus akhirnya tayang. Tayangnya itu 30 April 2022. Iya, baru kemarin ya berarti. Dikarenakan apa sih? Karena pandemi. Pandemi, Ya, jadi ngerasa kayaknya sayang kalau misalnya ditayanginnya pas pandemi, nanti Iya. takutnya nggak banyak yang Nggak banyak nonton, bener. gitu. Akhirnya ditunda sampai 2 tahun. Iya. Terus sekarang udah tembus 9 juta penonton. 9 juta penonton. Itu keren banget sih. Aku nggak nyangka bisa nyampe 9 juta karena aku pikir kalau ditunda-tunda gitu orang-orang pada nggak pengen lagi nonton, Tahu nggak sih? tertarik. Bahkan ngalahin apa? Viewersnya Doctor Strange. Iya, itu luar biasa. Iya, itu Padahal. pencapaian luar biasa Soalnya di kan, Indonesia. soalnya kan Marvel sebenarnya udah Jadi, besar banget iya, kan. besar banget, iya. Terus bisa-bisanya KKN ini Melewati. Wah, keren sekali. Nah, jadi KKN Desa Penari ini itu tuh dari sebuah Twitter, Thread Twitter. terus akhirnya jadi buku ya. Iya, jadi buku. Jadi buku, terus endingnya jadi film Tapi sekarang. yang dari buku juga cuma kopian isi dari thread. Thread itu, cuman lebih rapi lah Iya, mungkin ya, tatanya. lebih rapi. Terus akhirnya jadi sebuah film. Nah, Nathan ini adalah orang yang membaca buku Buku dari dan thread. KKN Desa Penari. Sementara kalau aku sendiri, aku tuh cuma nonton filmnya doang. Gitu. Jadi kita mau bandingin dikit ya, apa yang ada di buku dan ada di film. Yang pertama itu kita sempat obrolin, itu si Wahyu. Oh iya, masalah Wahyu sama Anton. Wahyu gimana tuh? Jadi kalau di bukunya atau di threadnya itu Wahyu itu ya diem-diem aja, jalannya lurus gitu, tapi si Anton, justru si Antonnya ini yang kena apa, makan kepala monyet lah, Yang keganggu lah. Jadi nggak tahu kenapa kok ada perbedaan dua. Jadi kalau di film sama buku itu malah kebalik ya. Iya, heeh. Justru yang paling nggak kenapa-napa sebenarnya kalau di buku, dari perspektif buku itu si Wahyu. Sementara kalau di film malah si Anton, gitu ya. Iya benar. Yang pertama. Iya. Terus yang kedua, di film itu yang kita lihat cuma ada 6 orang. Iya. Gitu ya. Sementara kalau di buku gimana tuh? Di buku itu ada belasan lah, 14 atau 15 gitu, tapi yang diceritakan yang utamanya di buku itu juga cuma 6. Jadi ya mungkin kalau di film daripada buang-buang karakter orang gitu kan, nge-case-nya banyak tapi ternyata cuma dipakai cuma 6. Jadi ya mending 6 aja lah. Jadi akhirnya kalau di film itu cuma ada 6 orang. Iya. Sementara kalau aslinya ya banyak. Banyak. Gitu. KKN nggak mungkin 6 orang. Iya, ramean kayak gitu. Terus yang ketiga, yang beda dari film sama buku itu yang terakhir pas scene keluarga. Oh iya, keluarga. Jadi kalau di thread itu gimana keluarganya? Ada ya? Ada ya semua keluarga sih kayaknya. Datang. Seingatku ya. Pokoknya keluarga itu nggak cuma salah satu anggota aja. Terus kalau kematian Bima sama Ayu ini ada dijelasin nggak di buku? Kematian yang Kayak- jarak harinya itu ya? Enggak, setelah itu apa yang mereka rasain? Enggak bagaimana. Kayaknya itu kayak tambahan deh. Kalau di film juga justru kalau di film nggak ada keluarganya. Tapi dikasih tahu kalau misalnya Ayu ini meninggalnya setelah berapa, 3 bulan ya? Iya, itu kayaknya Sementara muncul di tweet biasa aja. sementara kalau si Bima 3 hari. Iya, langsung. Itu beda. Kenapa ya beda ya? Bingung deh kenapa beda. Kenapa ndak? Nanti kita coba tanya ya. Iya. Nah terus kita lanjut ke reviewnya dulu deh. Oke, kalau review bukunya gimana, Nat? Kalau dari review bukunya ya bagus. Tapi kan kita belum tahu ya visualisasinya seperti apa gitu. Jadi kan Oke. akhirnya kalau ada film tuh jadi kita semakin tahu nih gimana sih Penggambarannya gitu ya. aslinya tuh gimana. Tapi menurut kamu horor nggak bukunya? Bukunya sih enggak ya, semi horor sih kalau bisa dibilang. Jadi Karena- nggak sebegitu merinding Iya, juga. Ya. lebih ke ya karena perbuatan dua orang gitu aja. Jadi kayak ya kau buat salah akhirnya Kena azab. kena konsekuensi ya, ada konsekuensinya azabnya. Iya. Gitu ya. Jadi iya sih kalau menurut aku banyak juga ya ngomong di Twitter, di TikTok gitu kalau KKN Desa Penari ini justru kayak film azab, bukan film horor. Cuma menurut aku cukup horor sih sebenarnya. Iya. Terus kalau dari aku udah nggak review bukunya? Udah. Segitu aja. Sekarang review film. Kalau dari aku review filmnya itu menurut aku bagus sebenarnya. Mungkin agak kurang aja beberapa scene. Menurut aku scene keluarga sebenarnya Penting. bagus deh untuk dimasukin gitu ya. Itu kurang. Tapi yang lainnya itu udah apa ya? Pas. Iya, porsinya. menarik banget. Mulai dari penarinya cantik. Si Badara Widianya itu cantik. Terus Widianya juga cakep banget ya.
si siapa ya, aku lupa namanya, tapi Widianya cantik banget, aku suka. Nah terus tuh si Ayunya juga, jadi para pemerannya ini udah benar-benar hebat actingnya gitu menurut aku. Terus juga dari gradingnya juga bagus, dari apa ya, scene-nya gimana, footage-nya, jadi kayak bangunannya, terus sawahnya, terus kayak apa itu namanya, tempat narinya, Napak tilas. iya napak tilasnya itu tuh udah keren-keren. Terus ular-ularnya asli guys, jadi sangat-sangat merinding ya. Buat kalian yang takut ular sepertinya akan tidak senang menonton ini karena banyak ularnya. Kayak gitu sih menurut aku dari review. Terus sih apa, aktor-aktornya tuh mendalami peran ya. Iya, mendalami banget, iya kan? gitu, seru. Dan kayak pas bagian apa ya, kan si siapa ini namanya, Siapa Hayo? Nur Nur kan punya kodam ya, Kodam. kodamnya tuh bagus gitu. Bukan maksud apa, tapi kan sometimes kita ngeliat film-film Indo itu kalau menggambarkan hantu itu kan kayak jelek gitu ya. Iya. Nah justru yang ini jeleknya tuh dalam artian kayak nggak real. Nah sementara kalau di film KKN Desa Penari ini kodamnya si Nur tuh bagus gitu bentuknya, Asli apa? kayak setan. Perannya asli mbah-mbah juga Iya, kan. mbah-mbah Itu juga, yang nambah gitu. kesan horornya makin Iya, terus meningkat. dan bener banget menurut aku yang paling di spot di film KKN Desa Penari ini ya actingnya. Acting sama apa ya namanya? Setting. Iya, setting tempatnya itu mantap itu. Nah terus yang terakhir, menurut aku pribadi film ini juga berhasil merepresentasikan cerita, walaupun memang ada kurang-kurangnya ya di bagian scene tadi ya. Iya. Itu nggak dimasukin. Yang ya, kemungkinan besar sih yang dipotong-potong itu yang nggak terlalu penting, Iya. yang nggak mendukung lah alur. Atau mungkin juga karena udah kepanjangan, Iya. filmnya udah kepanjangan gitu. Nah kemarin tuh sempat beredar loh, kamu tahu nggak, yang KKN Desa Penari versi extended, jadi kayak versi 3 jam gitu, tahu nggak? Oh, belum. Nah jadi tuh ada diomongin di TikTok sama Twitter, cuma kita nggak tahu, kayaknya sih cuman apa ya, cuman omongan doang sih, kayaknya nggak beneran. Karena menurut aku pribadi pencapaian film KKN Desa Penari ini udah bagus banget. Jadi kalau misalnya mau dibuat versi extended kayaknya akan menjatuhkan deh. Jadi dari yang udah naik, karena dibikin versi 3 jamnya bisa jadi turun reviewnya gitu. Itu kenapa menurutmu kok bisa? Menurutku karena jadi kayak ya buat apa gitu. Istilahnya kalau kita udah di atas jangan buat Iya, lagi. jangan Nanti jatuh. dikelihatanin lah ya Iya, standarnya. gitu harus hati-hati loh. Iya, Tapi iya. ya terserah aja sih ya. kita Kita coba nonton. kita siapa gitu. Menurutmu Nathan, Ya. KKN Desa Penari ini beneran real atau enggak? Soalnya ini banyak Iya, banget banyak diributin banget di bilang. Twitter. Iya. Jadi pada di apa ya? Pada ribut sendiri gitu loh. KKN tuh beneran atau enggak? Soalnya ada yang bilang, masa sih ada setan namanya Badara Wugi gitu. Menurutmu gimana? Menurut sih ada-ada aja ya. Karena itu tuh bisa jadi emang si penulisnya itu merahasiakan semuanya gitu loh, tahun-tahunnya kapan, karena ini bisa jadi tahun 90-an kan, kita nggak ada yang tahu gitu, mungkin ini cuma disamarkan aja 2009. Iya, soalnya pada diomongin juga, masa sih cerita sebesar itu sampai ada korban 2 orang nggak viral gitu iya, kan. itu kan aneh kan. Iya. Tapi ada juga yang bilang kalau misalnya nyata ya kita nggak tahu ya. Ya sesuai kepercayaan masing-masing aja sih. Kalau kalian percaya itu beneran ya beneran, kalau enggak ya enggak gitu ya. Iya. Nah terakhir, paling terakhir, bintang. Bintang. rating. Rating filmnya dulu sih. Nah kalau aku untuk film KKN Desa Penari ratingnya aku kasih 8 lah. 8/10. 8/10. Iya, itu tuh benar-benar dari sisi acting dan juga setting. Kalau kamu dari bukunya berapa nih rating? Karena emang ini buku itu pasti kan penjelasannya lebih detail ya. Jadi ya bisa sih 8,5 dari 10 lebih karena tinggi lebih ya? detail aja penjelasannya. Karena filmnya juga nggak menceritakan semua, jadi Iya, agak turun ya iya. 8 gitu. Oke deh, sekian dulu dari Jessica dan Nathan ya di hari ini. Kita akan ketemu lagi di review film selanjutnya. Dadah.